Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Before starting our agenda today, let us thank our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us His mercy and blessing. Institution always be upon the noble Prophet of Islam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his companions and his faithful followers who strives in Allah's religion of Islam. Honorable Bapak Mas Duki Duryat, who is the lecturer of our subject, respectable of my audiences and my friends, whom I love. Speaking right now, right here, I Fahmi Rafiullah Viraka, am going to lead you to our agenda today. Our agenda today is presentation by the second group. Under the title Isu-isu Politik Kebijakan Pendidikan. Alright, before starting our presentation, to all the audiences, to all my friends, listen to me and you listen well. Do nothing but listen. You have the right to remain silent. Alright, baik, saya akan menyampaikan beberapa materi tentang isu-isu politik dan kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Adalah jalur yang disediakan bagi para peserta didik yang berada di dalam satu lokasi yang dekat dengan sekolah selama minimal 1 tahun, dibuktikan dengan KTP atau kartu keluarga, dan siswa tidak perlu lagi melalui Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan jalur penerimaan PPDB sistem zonasi tahun 2020 dapat diikuti calon siswa yang akan masuk TK, SD, SMP, serta SMA atau SMK. Tujuan pelaksanaan dari PPDB sistem zonasi yang pertama adalah meratakan kualitas sekolah. Dalam hal ini, dengan sistem PPDB sistem zonasi, sekolah memiliki kesempatan untuk memperoleh input siswa yang unggul. Kedua, dengan variasi siswa yang dihasilkan, maka dapat menghilangkan label sekolah favorit yang selama ini menjadi marginal dalam dunia pendidikan, khususnya pada jenjang dasar dan menengah. Yang kedua, memudahkan akses pelayanan pendidikan. Tentu dengan dekatnya jarak yang ditempuh oleh siswa ke sekolah dari rumahnya akan sangat memudahkan akses yang dapat dilakukan oleh para siswa dalam menjangkau segala macam aktivitas dalam menempuh jenjang pendidikannya. Kemudian adapun mekanisme pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB. Yang pertama, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% jumlah keseluruhan dari jumlah total keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud tadi berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB tersebut. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut, berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung, berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing dari sekolah tersebut dengan kesediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi maupun kabupaten atau kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di zona terdekat di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua atau wali atau peserta didik, atau terjadi bencana alam sosial paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Jadi dalam sekolah tersebut 90% itu wajib menggunakan sistem zonasi, yang mana para calon siswa yang berdomisili di dekat dengan sekolah tersebut. Alright, that's all my presentation. Now we are going to listen the second presentation that will be presented by our brother Imam. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi
pada poin B, yaitu penghapusan ujian nasional. Kebijakan Kemendikbud terkait dengan penghapusan ujian nasional menjadi perdebatan yang cukup panjang di ruang publik dan menjadi narasi pro kontra karena berkaitan dengan masa depan pendidikan Indonesia. Nadiem Makarim menyatakan ia akan menggantikan UN dengan asesmen kompetensi umum dan survei karakter sebagai tolak ukur pendidikan Indonesia. UN dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar. Materi UN juga terlalu padat sehingga cenderung berfokus pada hafalan, bukan pada kompetensi. UN juga belum menyentuh ke aspek kognitif, lebih kepada penguasaan materi. UN juga belum menyentuh karakter siswa secara holistik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga mengatakan, asesmen nasional tidak hanya mengevaluasi capaian peserta didik secara individu. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa menetapkan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya? Materinya yang bagian kognitifnya hanya dua. Satu adalah literasi dan yang kedua adalah numerasi. Literasi bukan sekadar membaca, tapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka. Jadi literasi dan numerasi bukan mata pelajaran bahasa atau matematika, melainkan kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk menganalisis sebuah materi. Tujuan ini berdasarkan kompetensi minimum, kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apapun materinya. Ini adalah kompetensi minimum yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun mata pelajarannya. Terkait survei karakter, Nadiem mengatakan selama ini pemerintah hanya memiliki data kognitif dari para siswa, tapi tidak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah para siswa. Kita tidak mengetahui apakah asas-asas Pancasila itu benar-benar dirasakan oleh siswa se-Indonesia. Kita akan menanyakan survei-survei untuk mengetahui ekosistem sekolahnya, bagaimana implementasi gotong royong, apakah level toleransinya sehat dan baik di sekolah itu, apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan, apakah ada bullying yang terjadi kepada siswa-siswi di sekolah itu, ujar Nadiem. Nadiem menuturkan survei ini akan menjadi panduan untuk sekolah dan pemerintah. Survei karakter itu diharapkan jadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik bagi sekolah dalam melakukan perubahan. Survei ini akan menjadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik, memberikan feedback pada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan menciptakan siswa-siswi yang lebih bahagia dan juga lebih kuat asas-asas Pancasilanya di dalam lingkungan sekolahnya. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan kerja sama 3 kementerian. Yang pertama itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedua Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin. Pemilik Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, peserta program Keluarga Harapan, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan bantuan siswa miskin atau BSM. Kemudian tujuan program Indonesia Pintar ini yaitu untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal mulai SD, MI hingga lulus SMA, maupun pendidikan non formal seperti paket A atau paket C serta kursus terstandar. Melalui program ini, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Kemudian, besaran dana manfaat program Indonesia Pintar ini, peserta didik SD atau MI paket A mendapatkan 450.000 per tahun, yang B peserta didik SMP atau MTS paket B mendapatkan 750.000 per tahun. Kemudian peserta didik SMA atau paket C mendapatkan 1 juta per tahun. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan pada moderator.
Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala kesalahan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas segala perhatian kami berterima kasih yang sebanyak-banyaknya. Soy udlo, mucho gusto, muchas gracias, adios amigos, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.